Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pengertian aplikasi Silab. Nah, pada tugas kali ini kami dari kelompok 5 diberikan kepercayaan untuk menjelaskan mengenai aplikasi Silab serta penggunaannya. Nah, di sini saya dan teman-teman saya juga telah mendownload aplikasi Silab itu sendiri. Sebelum masuk ke dalam penerapannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai aplikasi Silab itu sendiri. Nah, Silab adalah perangkat lunak komputasi numerik open source yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematika, analisis data, dan pengembangan algoritma. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk visualisasi data melalui grafik, 2D ataupun 3D, serta simulasi berbagai model matematika. Apa aja sih fungsi utama Silab? Fungsi utama Silab sendiri itu seperti komputasi numerik, pemrograman, dan juga visualisasi data yang nantinya akan dijelaskan di video kali ini. Jadi pertama-tama kami akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada Scilab. Yang pertama yaitu konsol Scilab. Konsol Scilab merupakan bagian utama dari jendela Scilab. Hampir sebagian besar interaksi antara kita dengan Scilab dilakukan melalui konsol Scilab. Konsol Scilab adalah tempat untuk memasukkan perintah yang diberikan kepada Scilab. Selain konsol Scilab, terdapat juga beberapa jendela lainnya, yaitu penjelajah variabel. Ini penjelajah variabel. Jadi penjelajah variabel ini menampilkan daftar dari semua variabel yang dihasilkan oleh statement yang dijalankan di konsol Scilab. Selanjutnya yaitu ada riwayat perintah. Riwayat perintah itu yang ini. Nah, riwayat perintah ini berisi rekaman dari perintah atau statement yang dijalankan pada jendela Scilab. Kemudian itu ada jendela Synods. Jendela Synods ini yang ini. Nah, jendela Synods ini adalah sebuah pemrograman editor teks yang disediakan oleh Scilab untuk memudahkan pembuatan atau pengembangan sebuah script atau fungsi. Kemudian kita masuk pada simbol pada Scilab. Yang pertama itu operasi matematika. Operasi penjumlahan dan pengurangan, simbolnya tanda tambah dan tanda kurang atau plus dan min. Kemudian perkalian dan pembagian, tandanya bintang dan garis miring. Operasi pangkat, tandanya seperti ini, kayak tanda panah ke atas gitu ya. Terus operasi tanda kurung, seperti biasa, tanda kurung biasa. Operasi kurang dari itu seperti ini, simbol kurang dari. Kurang dari sama dengan itu, simbol kurang dari sama-sama dengan. Bukan yang ada garis di bawahnya itu, bukan yang seperti itu ya. Kemudian operasi lebih dari itu, sama seperti simbol dari lebih dari. Kemudian lebih dari sama dengan, simbolnya juga kayak kurang dari sama dengan, yaitu pakai simbol dari lebih dari, kemudian ada sama dengannya. Kemudian operasi sama dengan, menggunakan simbol sama dengan seperti biasa. Yang kedua itu fungsi khusus Scilab. Operasi persen %i, simbolnya itu i sama dengan akar min 1. Kemudian operasi persen pi sama dengan simbol pi itu sama dengan 3,1415927 dan seterusnya. Kemudian persen e itu yaitu e sama dengan 2,718281 dan seterusnya. Kemudian persen EPS yaitu simbolnya epsilon sama dengan 2 kali 2 dikali 10 pangkat min 16. Kemudian operasi INF, simbolnya itu infinity, persen T sama dengan simbolnya yaitu true, persen F simbolnya adalah false. Yang ketiga yaitu fungsi matematika. Fungsi matematika akar kuadrat ini di fungsi Scilab-nya SQRTA, rumus matematikanya akar A. Yang kemudian eksponensial ini IXPB, rumus matematikanya E pangkat B. Logaritma alami, fungsi Scilab-nya log C, rumus matematikanya ln C. Fungsi matematika logaritma basis desimal, fungsi Scilab-nya log 10D, rumus matematikanya log D. Fungsi matematika nilai mutlak, fungsi Scilab-nya ABSE, rumus matematikanya mutlak E.
Lalu yang keempat itu fungsi trigonometri. Fungsi matematika sinus, di fungsi Scilab-nya itu sin F, rumus matematikanya sin F, F-nya ini dalam radian, terus fungsi matematika kosinus, fungsi Scilab-nya cos G, rumus matematikanya cos G, G-nya juga dalam radian, kemudian tangen, fungsi Scilab-nya tan H, rumus matematikanya tan H, H-nya juga dalam radian, kemudian yang terakhir adalah fungsi matematika kontangen, fungsi Scilab-nya COTG, I, kemudian rumus matematikanya CTGI, I-nya itu juga dalam radian. Untuk contoh pengoperasiannya, pertama saya akan menjelaskan contoh yang sederhana, yaitu 2 ditambah 3. Yang gimana ketika kita memencet enter, maka hasil dari penjumlahan tersebut adalah 5. Dan hasil tersebut akan disimpan di variabel yang ada di variabel browser, yaitu ans. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu input, output, display, dan mprintf pada Scilab. Pertama kita membuka Skynote dan membuat seperti ini. Dan kemudian di save. Di saat kita menjalankan program ini, maka akan terlihat seperti ini. Masukkan nilai X merupakan perintah dari baris yang pertama ini. Misalkan kita memasukkan nilai 4 pada program ini, maka yang akan terjadi, program ini akan menyimpan angka 4 di dalam variabel A, dan setelah itu menampilkan perintah pada baris yang kedua, yaitu nilai X adalah 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu display dan mprintf. Yang pertama kita membuka terlebih dahulu screen notes-nya. Kemudian kita hapus program ini dan membuat seperti ini. Ketika kita menjalankan program ini, maka yang terlihat seperti ini. Dari sini kita dapat melihat fungsi display, yaitu apabila kita menyelesaikan satu perintah, maka akan langsung berganti ke perintah ke baris berikutnya. Saat kita mengganti display ini menjadi perintah printf, dan kita jalankan, maka yang akan terjadi seperti ini, yaitu apabila kita telah menyelesaikan satu perintah, maka perpindahan baris tidak terjadi dan tetap di baris yang sama. Baik, lanjut ke pengoperasian selanjutnya. Misal kita ingin mencari inverse, determinan, maupun transpose dari sebuah matriks. Misal kita menggunakan matriks dengan ordo 3 kali 3. A sama dengan buka kurung siku 1, 3, 2, titik koma, 4, 2, 3, titik koma, 4, 2, 1. Tutup kurung siku, enter, maka akan menampilkan matriks dengan ordo 3 kali 3. Misal ingin mencari determinan, kita tinggal menuliskan determinan det underscore A sama dengan det buka kurung A tutup kurung. Tinggal kita enter, dia akan menghasilkan hasil dari determinan matriks A.
Kemudian jika kita ingin mencari inverse dari determinan inverse dari matriks A, kita bisa menuliskan A underscore inverse sama dengan INV buka kurung A tutup kurung, tinggal kita enter, maka akan menghasilkan inverse dari matriks A. Kemudian jika kita ingin mencari A transpose, kita bisa menuliskan rumus A underscore transpose sama dengan A aksen A tanda petik 1, kita enter, maka akan menghasilkan transpose seperti ini. Kita lanjut ke penggunaan contoh soal penyelesaian matriks langsung. Jika kita menemukan soal dengan matriks ordo 2x2 maupun 2x3 ataupun 3x3, kita bisa menuliskan seperti ini. Misal, diketahui matriks A. Matriks A sama dengan, penulisannya seperti ini. Kita harus menggunakan buka kurung siku, misal 2, 4, 6, titik koma, 3, 4, 5, titik koma, 9, 6, dan 3. Tutup kurung siku. Tinggal kita enter, maka hasilnya akan membuat matriks dengan ordo 3x3. Jadi fungsi dari spasi itu adalah untuk membuat baris, sedangkan titik koma untuk memisahkan kolom. Jika kita ingin menuliskan ordo 2x3, kita bisa menuliskan seperti ini. Matriks B sama dengan buka kurung siku 2, 4, 1, titik koma, 3, 4, 2. Tutup kurung siku. Tinggal kita enter, maka hasilnya akan mengeluarkan matriks dengan order 2x3. Jika ingin menggunakan matriks order 2x2, kita bisa menuliskan contoh matriks C sama dengan buka kurung siku 2, 4, 1, titik koma, 2, 4, titik koma, 3, 1. Tutup kurung siku. Kita enter, maka hasilnya akan mengeluarkan matriks order 2x2. Oke, baik teman-teman, coba kita langsung pengeksekusian dalam sebuah contoh soal. Misal diketahui matriks A itu 3, 4, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, dan matriks B 2, 3, 4, 3, 3, 4, 2, 3, 1. Misal contoh soal yang pertama yaitu adalah matriks A dikali matriks B, tinggal kita enter maka akan menghasilkan jawaban seperti ini. Kemudian contoh soal yang kedua, matriks A dikali matriks B dibagi dengan inverse A. Nah, sebelum kita enter, kita harus mencari dulu nilai dari inverse A, yaitu dengan cara dari step yang sebelumnya, inverse A sama dengan INV buka kurung A tutup kurung enter. Saat kita mendapatkan hasil dari inverse A, kita bisa langsung menuliskan dari soal yang tadi, A dikali B dibagi dengan INV underscore A. Tinggal kita enter, maka akan menghasilkan jawaban seperti ini. Ini adalah hasil dari perkalian dan pembagian dari inverse dan matriks A dan B. Kemudian, jika kita mendapatkan soal A transpose dikali dengan inverse A. Kita kan belum tahu dengan hasil dari A transpose, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. A transpose sama dengan A aksen, tanda petik 1, enter, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Tinggal kita lanjutkan pengoperasian perkaliannya. A transpose dikali dengan inverse A.
Kita enter, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Seperti itulah contoh dari penggunaan soal. Ini juga berlaku untuk matriks dengan ordo 2x2. Oke, pertama-tama kita akan masuk dalam pembuatan grafik 3D dalam aplikasi Skylab. Kita akan masuk dalam scene notes yang ada di pojok kiri atas pada aplikasi Skylab. Pertama-tama kita akan nulis function z sama dengan f x, y. Fungsi ini menjelaskan kalau fungsi f x, y ini akan menerima dua input x dan y. Lalu di bawahnya kita akan menulis z sama dengan x pangkat 2 tambah y pangkat 2. Fungsi ini akan menghitung nilai x pangkat 2 plus y pangkat 2 dan mengembalikannya lagi sebagai z. Lalu kita akan menulis lagi di halaman nomor 5. Di sini kita akan menuliskan s sama dengan linspace buka kurung a, b, n. Nah, di a, b, n ini misalnya kita menulis min 1, b-nya 1, dan n-nya 10. Ini menjelaskan kalau x adalah vektor 10 titik dari min 1 ke 1. Lalu di bawahnya kita akan tulis bagian y. Y sama dengan linspace buka kurung min 2, 2, 10. Ini menjelaskan kalau y adalah vektor 10 titik dari min 2 ke 2. Lalu di bawahnya lagi kita akan menulis bagian z. Z sama dengan veval buka kurung x, y, f. Ini menjelaskan kalau veval ini digunakan untuk mengeksekusi fungsi pada data. Lalu di bawahnya lagi kita akan nulis clear figure atau kita bisa singkat CLF buka kurung tutup kurung. Lalu di bawahnya lagi kita akan nulis surface atau SURF. Lalu x, y, z. Ini akan membuat plot permukaan 3D. Lalu setelah ini kita bisa save and execute untuk melihat hasilnya. Maka hasilnya akan seperti gini, grafik 3D-nya. Sekian dari penjelasan kami tentang materi Skylab. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran ke depannya. Terima kasih sudah nonton.